screen saya dulu ya. Oke. Ya. Baik, Sobat Kelas, apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Di handphone kah? Atau mungkin di iPad? Mungkin? Atau di laptop Anda? Apakah sudah terlihat screen PowerPoint dari saya? Sudah ya. Apakah gambarnya, soalnya saya sering mendapatkan feedback ya, bahwa apakah gambarnya itu 2 layar atau 1 layar? Cuma sekedar tahu aja sih. 1 layar atau 2 layar? 1 ya? Oke, berarti udah benar ya. Oke, soalnya ada settingan yang cukup aneh sih. Coba saya slide-kan ya, next. Kalau saya klik ini, pindah nggak layarnya? Apakah layarnya sempat pindah nggak ya? Enggak ya, belum ya. Oke, berarti ada yang belum. Oke, saya coba cek from beginning. Oke. Tunggu ya. Kenapa saya nggak ke connect ya? Sedikit aneh aja sih. Tunggu ya. Saya kayaknya ada masalah settingan PowerPoint nih. Kok saya nggak bisa ngelihat ya? Aduh, apa ya ini? Saya coba ini. Tunggu ya. Oke, sudah bisa harusnya. Ya, apakah sudah terlihat satu layar mungkin yang cukup gede? Coba bantu dulu dilihat apakah sudah terlihat nggak ya? Ya, terlihat gede ya. Terlihat gede ya. Kalau saya coba slide ke kanan, berpindah nggak gambarnya ya? Bergeser, Bu. Bergeser ya? Ya, Oke, good bergeser. ya. Oke, thank you. Soalnya saya tadi setting ulang komputer saya ya. Jadi PowerPoint-nya sempat berubah aneh ya sistemnya. Oke ya. Jadi selamat malam sobat kelas semuanya ya. Senang jumpa ya, berjumpa dengan sobat kelas semuanya ya di malam hari ini, di hari Sabtu tanggal 2 Oktober ya. Kita jumpa lagi setelah 2 minggu yang lalu saya sudah membawakan tentang Facebook ya. Jadi ini adalah suatu kelas umum ya tentang sosial media ya. Jadi sobat kelas yang ada hadir di sini malam hari ini tentu mau tahu banget sih ya kan tentang sosial media ya. Jadi sosial media saya itu saya akan kupas satu persatu. Bukan cuma kayak Instagram doang atau Facebook ya, hampir semuanya, nanti YouTube juga ada, nanti TikTok juga ada. Yang terkenal lah ya, yang sering kita pakai ya. Lalu kemudian saya selain fakta secara general, saya juga nanti akan membahasnya secara mengupas dia bagaimana digunakan untuk marketing ya. Perkenalkan, nama saya Liana Wijaya, senang bertemu dengan semuanya dan salam sehat dimanapun sobat kelas berada ya. Jadi malam hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktu ya di hari Sabtu ya malam ini untuk sesi kelima ya tentang serba-serbi Instagram. Ibaratnya ini adalah part 1 membahas tentang Instagram ya. Tentunya di sini saya akan membahas Instagram secara general ya, secara umum. Lalu kemudian fitur-fitur ya, lalu kemudian manfaat yang bisa didapatkan ya jika sobat kelas menggunakan Instagram ya. Instagram ini memang benar-benar sangat populer sekarang ini ya, platform sosial media
bukan paling banyak ya, yang paling banyak yang kita ketahui yang menggunakan adalah Facebook ya, karena dia adalah platform yang sudah historical, atau ibaratnya dia adalah kakeknya sosial media yang udah duluan ada. Kemudian ini ada Instagram ya. Oke, kita mulai. Jadi sebelumnya mungkin karena hari ini tanggal 2 ya, bertepatan tanggal 2 ini adalah Hari Batik Nasional ya. Jadi selamat Hari Batik Nasional, dan saya juga pakai baju batik gitu lah ya. Oke, ya jadi membanggakan gitu ya. Oke, kita mulai dengan slide pertama saya. Kenalilah Instagram ya. Jadi jangan cuma semata-mata bahwa oke, saya pengen supaya eksis, saya punya Instagram ya. Coba, tapi kalau bisa kita itu tahu dulu Instagram itu seperti apa ya. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang masih baru-baru banget ya. Tahun 2010 dibuat oleh seseorang yang bernama Kevin Systrom dan temannya Mike Krieger ya. Nah, dua orang ini membuat aplikasi Instagram ini ya. Tapi nggak berselang lama, yaitu ibarat di tahun 2012 di bulan April diakuisisi sama Facebook ya, ibaratnya Facebook bayar ya, ambil alih semuanya, termasuk saham-sahamnya juga, ada juga saham Facebook yang dijual. Jadi cukup mahal nih untuk membeli aplikasi Instagram ya. Ada yang bilangnya sampai 1 triliun, ada 1 triliun dolar, I'm not really sure ya, tapi lumayan mahal ya. Lalu kemudian Instagram itu apa? Ya, Instagram itu memang kita tahu bahwa adalah sosial media, ya, suatu aplikasi berbagi foto, video, dan juga jejaring sosial yang gratis. Ya, jadi kalau ada yang Anda mungkin baru bikin akun, lalu kemudian akunnya kena bayar, ya mungkin Anda salah ya. Instagram itu gratis saat kita sign up ataupun register baru ya. Jadi pengguna itu dapat menambahkan setiap postingan ya dengan tagar, lalu kemudian Anda juga bisa memberitahukan bahwa Anda lagi di mana, geotag ya, geographic tag. Jadi kita bisa kasih tahu, oke, saya lagi ada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, ataupun bahkan di luar negeri. Karena dia benar-benar mengetahui bahwa posisi kita ada di mana ya, berbasis lokasi untuk memudahkan mencari oleh pengguna lain. Misalkan pengguna lain itu mau mencari orang yang ada di Jakarta, ya, jadi dia tinggal gampang aja cari geotag orang-orang yang ada di Jakarta ya. Tapi memang geotag ini juga bisa ada penyalahgunaan karena saya dengan gampangnya aja gitu loh, nulisin aja saya lagi ada di mana ya, kecuali kalau saya live ya. Kalau saya live di Instagram, nah itu nggak bisa ya, karena di geotagnya nge-screen ya kan, GPRS-nya ikut kepada di mana devices itu berada ya. Kemudian pengguna Instagram itu bisa like, bisa komen ya, bisa menandai postingan sesama pengguna ya, sampai juga bisa mengirimkan pesan pribadi melalui suatu fitur di Instagram namanya Instagram Direct ya. Jadi Instagram ini bisa sosial media, bisa pajang foto, bisa pajang video, bisa komen, bisa posting, juga bisa message. Bayangkan ya, jadi sekarang kalau dibilang satu-satunya sarana untuk SMS juga bukan lagi WhatsApp gitu loh ya kan, tapi kalau kita punya Instagram ya, sama-sama saling follow, kita dengan gampangnya bisa mengirimkan suatu message ke mereka ya. Nah, itu adalah suatu ya hal yang sangat ini juga ya, sangat gampang ya. Misalkan Anda mau kirim message ya ke orang-orang yang ada di luar negeri sana, ya Anda mungkin target marketnya di Jepang, Korea, dan sebagainya, itu dengan mudahnya ada fitur Instagram Direct. Kemudian, Instagram itu selain untuk sosial media, kepentingan pribadi, juga bisa digunakan untuk bisnis. Ya, jadi mulailah dengan membuat akunnya gratis, dan mulailah untuk mempromosikan merek yang Anda miliki dan juga produk yang Anda miliki. Ya, jadi itu adalah awal mula tentang Instagram. Ya, jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang kenalilah about Instagram, atau ya oke lah, saya cukup tahu sih soal Instagram mungkin gitu ya. Jadi mungkin masih awal-awal ya, masih belum ada pertanyaan ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Mari kita bahas tentang fitur-fitur ya, karena kita udah tak kenal maka tak sayang dong ya. Jadi kita harus tahu fitur-fitur apa yang ada di dalam Instagram yang bisa membantu kita berbuat bisnis, lebih lebih bersosialisasi ya, dan sebagainya. Fitur-fitur itu ada yang pertama, feeds. Feeds itu seperti ini, gambar nomor 1 yang saya berikan di sini ya, kursor saya. Ini adalah feeds, ya kan? Ibaratnya kita posting produk, posting apapun. Anda mau posting pajang foto, pajang apapun, itu akan masuk di feeds, ya. Jadi inilah dia, ya. Jadi feeds, ya kan? Ibarat kalau Anda mau upload foto,
upload video, ya kan, Anda mau lihat lagi videonya, bukalah feeds-nya Anda. Yang ini feeds ya di awal. Jadi bisa ngeliat kayak home screen lah ya. Kalau bisa saya bilangnya home screen profile kita, yaitu di feeds. Jadi postingan kita yang kemarin-kemarin pun itu ada di sini ya di jalur feeds. Kalau Anda mau lihat jalur feeds, Anda tekan aja gambar profile picture kita, ya itulah itu dia feeds kita ya. Kalau feeds orang lain juga gampang, Anda tinggal klik aja gambar profile picture dia, lalu kemudian itu adalah feeds dia ya. Kemudian geotext. Geotext ini yang tadi saya bilang di awal. Anda, sobat kelas itu bisa memposisikan, saya lagi di mana loh, saya lagi eksis di mana. Ini adalah gambar kedua nih. Jadi orang ini bisa men-tag gambar kayak dia kolaborasi dengan Maps ya, gambar Maps ya, point ya, titik point dari Maps. Dimanapun kita berada, dia bisa menjangkau ya, asalkan daerah itu memang ada internetnya ya, atau bisa mungkin saya bilangnya sih ada sinyal ya. Jangan sampai kita di tengah hutan yang nggak dapat sinyal, ya gimana cara bisa di geotek gitu ya. Jadi harus usahakan di mana kita berada untuk geotek itu sudah ada sinyalnya ya, ada jaringan sinyal di situ. Jadi dia bisa membaca nih, kita ada di dekat building yang mana, kita ada di lokasi yang mana, kita ada di kota mana mungkin kalau nggak ada building yang ternama dan sebagainya ya. Jadi itu buat kita akses aja sih. Mungkin misalkan saya ada di kota tua, saya lagi ada di hotel, terutama di mall ya. Di mall itu dia pasti sudah bisa membaca ya, kita lagi ada di mall mana ya kan. Jadi ini biasa mengecek nih keberadaan orang ya, kita biasanya ngeliatin geoteks mereka. Kemudian yang ketiga, Instastory ya. Ini Instastory ini pasti sobat kelas itu paling suka ngeliatin punya orang deh ya kan, karena seperti Instastory ini juga never ending ya. Kalau dibilang kalau kayak seperti film Korea itu biasa berjilid-jilid cuma palingan 16. Paling banyak pun juga 21 episode. Lebih dari 21 mungkin sudah mulai membosankan, ya kan? Yang biasa kita lagi hot-hotnya itu 16 udah cukup lah ya. Lalu 21. Nah, Instastory ini sepertinya tidak ada jilidnya ya. Jadi terus aja ada ya. Apalagi ini yang saya sedang kursor saya. Ini ada Instastory. Kita biasanya bisa membuat Instastory kita sendiri. Tapi biasanya juga kita suka konsumsi Instastory orang lain. Kita mau lihat dia lagi apain sih, ya kan? Dia lagi jual apa, dia lagi di mana, dia lagi eksis di mana, ya, dia lagi ngapain, ya kan? Biasa kita ngeliat di sini nih. Ya, jadi di sini kayak tempat curhat secara virtual, ya. Saya bisa bilang seperti itu. Kalau Anda mau curhat secara virtual, Anda mau memperlihatkan lagi ngapain, ya kan? Silahkan buatlah Instastory. Tapi juga ada Instastory yang untuk jualan, ya. Jadi biasa mereka posting-posting yang mereka lagi ready stock, ya kan? Biasa mereka taruh di Instastory supaya orang gampang ngelihatnya. Ya, karena kalau orang harus masuk ke feeds, ya kan, alias profile picture kita, mungkin biasanya iya nanti kita bahas Reels ya. Lalu mungkin orang akan bilangnya, ngapain sih masuk feeds orang itu? Yang penting saya lihat dulu dah Instastory-nya dia, karena kan instan tuh. Kalaupun kita bosan, kita bisa langsung skip ya, kita scroll ya. Kemudian nih, fitur yang berikutnya adalah Insta Live Room ya. Buat sobat kelas ini yang pernah lihat nih gambar orang lagi ada 4 gambar foto ataupun saya bisa bilangnya karena dia live ya, jadi dia berupa video, kita bisa live streaming. Nah, 4 orang ini bisa saling bicara gitu loh ya. Jadi udah kayak kita WhatsApp call ya. WhatsApp call sekarang kan bisa 6 ya. WhatsApp call. Ya kecuali kalau Zoom atau mungkin Google Meet ya bisa lebih daripada itu. Tapi ini kan suatu aplikasi Insta Live ya. Jadi misalkan berempat nih mau chit chat ya, bisa pakai Insta Live Room. Jadi kita bisa 4 orang bisa sharing ya, bisa live juga, live show. Misalkan kalau kita lagi diwawancara, kita lagi mau membahas suatu film, kita mau bahas suatu topik ya, misalkan komunitas masak, komunitas naik sepeda. Nah, gunakanlah Insta Live Story. Apalagi kalau misalnya kita juga pengen mau misalkan jual baju nih, ya kan? Nanti mungkin teman-temannya juga bisa bantu tuh 4 orang yang lainnya atau 5 orang yang lainnya, 2 orang yang lainnya mungkin di tempat yang lain. Kakak, aku juga udah beli ini loh. Nah, orang lain yang ngelihat live room kita itu, mereka lihat, bisa kirim chat nih. Kakak, simpanin saya ya barang itu loh. Jadi pernah lihat kan orang kalau ngejual barang, kok bisa dia ngejualnya live? Jadi gunakanlah live room ini ya. Jadi maksimal 4 orang. Kemudian kelima, Instagram ini melihat bahwa TikTok adalah menjadi saingannya. Ya, secara nggak langsung dia mengembangkan Reels. Reels ini salah satu fitur yang benar-benar baru. Penampilannya yang kurang lebih di sebelah kanan ini benar-benar mirip TikTok. Ya kan? Suaranya Anda bisa juga pakai audio tersebut, lalu kemudian Anda tinggal rekam, ya kan?
satu sisi benar-benar mirip TikTok, benar-benar lah, ya kan, cuma sekian detik, ya kan, ya, tapi membuat kita having fun gitu loh, ya kan, apalagi musiknya juga nggak kalah gitu ya kan, ya nggak kalah banget daripada TikTok juga sih. Jadi sekarang lagi fitur-fitur yang paling sering orang pakai ya si Reels ini, ya kan. Nah, dari 5 fitur sederhana ini, ya kan, ini yang biasa kita pakai juga buat untuk menjual produk dan sebagainya ya. Oke, saya bahas dulu ada pertanyaan tadi di chat ya, masih membahas tentang ini. Oke, saya bacakan satu persatu mungkin sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Tagar atau tangga pagar ya. Bagaimana cara buatnya dan bagaimana cara manfaatinya? Oke, ya. Saya buka Instagram saya, ya. Instagram nih ya. Pada saat kita buka seperti ini, buka seperti ini kan. Lalu kemudian kalau masing-masing sobat kelas mungkin ada handphonenya langsung di tangan, ada gambar plus yang biasa kita harus postingan produk ya, postingan foto lah, anggaplah postingan foto ya. Saya lagi berusaha untuk postingan foto ya. Nanti saya kasih lihat cara tagarnya ya. Tagarnya itu mirip kita kayak mau ketik pesan ya atau postingan ya. Oke, anggaplah saya gambar ini nih. Saya mau jual jengkol ya. Saya udah pasang nih jengkol ya kan. Lalu kemudian saya udah mau pasang, udah nyampe di sini nih, udah nyampe di layar yang biasa. Saya tinggal bilang jengkol 15.000, lalu kemudian tinggal pasang pagar, lalu makanan. Nah, kayak gini. Udah, jadi di postingan saya ini, ya kan kelihatan ya, udah ada gambar foto, lalu kemudian tagarnya nih, tagarnya ini ada banyak nih. Bisa tulisannya makanan Indonesia, makanan ya tinggal saya pilih yang mana yang cocok dengan makanan saya ini. Ya kan, apakah makanan Indonesia dan sebagainya ya. Jadi cara membuat tagar seperti kita mau posting pas di kolom message, pas di kolom yang kita bisa tulis itu, ya. Kita bisa tulis lalu kemudian pagar, lalu kemudian misalkan karena dia makanan kita tulis saja makanan. Nah, begitu makanan kita tulis ada banyak nih makanan kekinian, makanan viral, makanan diet, makanan hits, makanan rumahan. Ya kira-kira makanan yang saya mau jual ini makanan apa gitu loh. Yang mana yang paling enak ya kan, mana paling cocok. Nah, tapi kalau kita niatnya buat jualan, udah aja semua di-tag aja makanannya, makanan Indonesia lah, makanan pedas lah, makanan enak lah, makanan murah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di publik sana banyak mau cari makanan, dia tinggal tagar ini doang yang tagar ini dia pilih, lalu semua yang jual makanan itu akan muncul di tagar tersebut ya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan tagar seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau ketik-ketik tinggal langsung pagar ya, pagar itu tagar ya, lalu kemudian tulisin keywords-nya. Saya nggak makan sih keywords. Jadi misalkan Anda jual makanan, produk dan sebagainya, inilah dia ya. Cuma nanti mungkin fungsinya ini karena kita nggak bisa ngebahas satu persatu karena ini hubungannya dengan marketingnya, hubungan dengan suatu strategi iklan melalui Instagram. Mungkin saya akan bahas lebih jauh lagi di sesi keduanya ya. Jadi hari ini kita lebih ke fitur-fiturnya aja ya. Nanti kalau mau lihat untuk cara buatnya mungkin saya akan bukan demonstrasikan sih, saya akan screenshot beberapa. Jadi nanti 2 minggu kemudian sobat kelas Heriku ini tolong ikut ya kan, ikut lagi sesi keduanya ya. Kemudian oke, ada yang nanya nih, gimana cara pakai chat? Chat itu ini ya, di chatnya itu pas di sampingnya kita mau posting barang, posting sesuatu, ada gambar love, ada gambar kayak kilatan, ya, tinggal di situ aja. Langsung udah buka chatnya. Atau kalau enggak, Anda misalkan mau Anda mau misalkan siapa message teman Anda klik profile picture dia, lalu kemudian di situ kan ada fitur, ada tombol following, ada tombol message. Nah, itu dia ya. Jadi Anda message itu sama dengan chat ya. Chat saya bilang sih lebih kirim pesan ya. Nah, mereka juga bisa ngelihat gitu loh. Kita kalau mereka lagi aktif akan ada notifikasi bahwa ada message yang diterima ya. Oke, Instareel mirip yang ada di YouTube. Instareel lebih mirip TikTok, ibaratnya sih seperti itu ya. Kalau mirip YouTube, mereka punya IGTV ya. Feeds di mana tempatnya? Feeds itu ada di kolom profile kita ya. Kalau saya bisa bilang kalau Anda buka Instagram lalu Anda masuk ke profile Anda, feeds itu yang ada di tengah-tengah ini loh. Ya kan, yang bisa Anda naik turun, lalu kemudian kalau feeds ini Anda merasa bahwa konten ini udah nggak valid, Anda bisa delete dengan menekan 3 titik di atasnya ya. Nanti mungkin saya belum sempat menyediakan cara-caranya. Nanti kita akan bahas pada saat lebih jauh tentang feeds-nya ya. Ini saya lebih ini, kemudian nggak ada suaranya. Suara saya nggak ada? Ada nggak sih? Ada ya? Ada Bu, ada.
Ada ya? Oke, Instagramnya nggak kelihatan ya, karena soalnya saya nggak sampai mempersiapkan workshopnya ya, jadi lebih kepada fitur. Cuma nanti kalau ada permintaan untuk melakukan workshop atau gimana, saya mesti menyediakan screenshotnya dulu ya, jadi biar nanti kelihatan ya gitu ya. Oke, nanti ya saya sediakan pada saat sesi keduanya ya. Jadi mungkin kalau yang belum bisa saya tampilkan sekarang, sobat kelas mungkin taruh di chat aja, saya akan ingat bahwa ada yang request gimana cara lihat feeds, gimana cara ngelihat Instagram direct ya kan, ataupun message ya atau chat ya. Oh, ngomongnya agak pelan gitu ya, sorry. Bagaimana cara lihat anggota IG kita? Oh, klik follower ya. Jadi pada saat kita masuk ke profile pictures, profile kita sendiri, di situ paling atas sudah ada kan tulisannya post, follower, following. Nah, yang follower kita tinggal masuk ke follower. Nah, di sini muncul nih, siapa sih yang sudah follow kita sebelumnya? Ya, jadi ngelihat orang yang sudah pernah nge-follow kita ya. Jadi justru itu mungkin yang disebut dengan anggota Instagram kita ya. Apakah tagar itu efektif? Oh, efektif banget sih kalau ditanya ya. Karena soalnya gini, tagar itu seperti kita membentuk suatu komunitas virtual ya. Jadi tagar itu identik bahwa misalkan Anda memposting tentang makanan ya, maka semua yang memposting tentang makanan ada di dalam tagar itu. Itu ibaratnya kayak membentuk suatu komunitas. Komunitas secara langsung yang mencari soal makanan, dia akan klik tagar makanan. Misalkan kalau dia tas murah ya atau mungkin sendal murah. Tagar sendal murah. Wah, banyak. Tagar tas cantik. Wih, banyak. Benefitnya apa? Karena sudah membentuk suatu komunitas. Jadi kita kalau mencari suatu produk nggak bakalan hilang gitu ya. Jadi memudahkan gitu loh. Kita kalau nyari makanan kan tiba-tiba nyasarnya ke sepeda kan nggak lucu ya. Jadi itu kurang lebih fungsi dari tagar. Buat yang jualan pasti tahu banget manfaatnya seperti apa. Justru itu banyak kalau orang yang jualan tidak akan luput dari tagar. Karena tagar itu membantu dia mempromosikan di forum-forum yang lain. Jadi postingan dia tidak hanya ada di feeds-nya, tapi ada juga di feeds yang pemilik tagar tersebut. Jadi misalkan tagar makanan, ya, jadi dia akan muncul di tagar makanan. Jadi semakin banyak tagar yang kita tag, maka semakin banyak pula postingan kita itu dipajang di profile pictures pemilik tagar. Oke, pemilik tagar kita nggak pernah tahu, ya kan? Tapi yang pasti tagar itu bisa kita pakai gitu loh, ya kan? Karena mereka kan bukan user, mereka kayak seperti ya tagar lah ya, tagar ya. Lalu kemudian saya coba lagi lihat ada bagaimana cara membuat template yang menarik. Waduh, ya kan itu kalau nanyain soal template sih desain ya, saya lebih prefer kalau bilangnya template itu desain. Selain itu mungkin juga bisa ambil template-template gratis ya. Kalau Anda Google, Anda tinggal browsing free template Instagram, itu keluar. Apapun sekarang di dunia maya, ya di dunia Google itu, ada beberapa dapat free, ada beberapa yang harus premium, yaitu bayar. Kalau template-nya cantik, template-nya premium, itu biasanya disuruh bayar ya. Tapi kalau template-nya biasa banget yang kayak gratis atau mungkin yang simple ya kan, you can get it Google ya, free template. Insta Lightroom-nya ada di mana ya kan, ada di ini pada saat Anda klik profile pictures Anda di depannya, sorry, di Insta Lightroom kayak kita mau ini ya, apa mau ngerekam yang Insta live. Ada tulisan post, reels, lalu live, masih ingat ada tulisan live? Nah, itu dia, ada live. Ada bagian live, nah itu kemudian tinggal kita bisa live, kita add orang. Ya, jadi seperti kita nge-live sih. Jadi kayak sekarang ini saya juga bisa live sih sebenarnya ya. Cuma orang nanti kepo-kepo, dia lihat pula masuk Instagram saya ya kan. Seperti Google maksudnya apa ya? Tunggu ya, saya nggak lihat nih. Seperti Google apa ya? Oke, berarti yang bukan follower kita juga bisa menemuin IG kita. Kalau tidak di private.
ya kan? Justru itu ada kan orang yang suka privatein Instagram ya, takut orang ngeliatin, ngintip atau stalker kita namanya ya, rekan kelas Kristin nih ya kan. Kalau mau tahu, biasanya kan kita takut orang stalker, tapi kalau kita public figure biasanya sih kita open ya, karena privacy biasanya mungkin di tempat Instagram yang lain. Tapi kalau Instagram public figure biasanya sudah open, terutama kalau dia bilangnya untuk endorser silakan hubungi nomor ini. Wah, biasalah ya, namanya juga iklanin endorser ya, untuk dia jadi endorser. Follower kita, sorry, mana lagi ya? Berarti yang bukan follower kita juga bisa menemukan Instagram kita ya, iya ya kan, tadi saya sudah bilang kalau bukan follower dia bisa misalkan dia browsing nih Christine ya kan, ada banyak tuh keluar nih Christine yang mana ya kan, dia akan lihat tuh mungkin Christine yang mana, karena kalau Christine biasa doang itu biasanya sudah terlalu banyak yang pakai ya, biasanya Christine 55 ya kan, Christine 38 kayak gitu-gitulah ya, kode-kode ya. Itu biasanya kan dipakai ya. Lalu kemudian kalau Anda tidak lock ataupun Anda tidak kunci private-nya, ada di bagian setting, maka dia bisa ngelihat tuh kita pernah posting apa sih, lalu siapa aja sih teman-teman kita gitu loh ya. Kalau buat feed Instagram kan ada pilihan untuk langsung di-upload ke Facebook, oke? Terus tagarnya berfungsi juga untuk Facebook nggak? Ada beberapa tagar yang memang bisa berfungsi di Facebook, tapi tidak terlalu efektif karena bisa jadi di Facebook itu nggak ada komunitasnya gitu loh ya. Tapi kalau dibilang berfungsi banget, dia cuma berfungsinya lebih kepada Instagram-nya sendiri sih. Facebook-nya mungkin cuma sekedar supaya kita nggak kerja 2 kali gitu loh, ya kan. Sudah posting di Instagram, dia bisa langsung ke Facebook kan lumayan, ya kan. Bagaimana cara dapat ide konten? Oke, cara bikin ide konten sih kalau saya bilang ya, itu kreatif kita ya, sekreatif kita, bisa dipelajari di internet ya, cara membuat konten yang menarik. Yang penting sesuatu yang harus berbeda, harus yang unik dan sebagainya ya. Tagar itu kategori-kategori apakah sudah tersedia atau kita bikin sendiri. Kalau yang sudah tersedia, silahkan dipakai, ya kan. Kalau bikin sendiri, so far saya belum tahu cara membuat tagar, ya. Mungkin saya belum sampai sana ilmunya, cuma saya selalu pakai tagar orang lain, ibaratnya tagar-tagar apapun lah. Saya mau cari sih rata-rata kalau tagar, karena gini loh, satu sisi kalau kita buat tagar sendiri, mungkin private event ya, misalkan saya buat tagar pernikahan saya gitu loh. Orang mungkin nggak ada yang tahu, kecuali saya doang dengan pasangan saya atau mungkin teman saya, karena saya akan bilangnya gini, tolong ambilkan foto-foto saya, nanti kemudian taruh di tagar ini, gitu loh. Cuma nggak banyak yang lihat, ya kan. Nah, orang-orang yang sudah tagar-tagar yang sudah tersedia itu kan banyak tuh follow-nya, ya kan, banyak yang suka lihat ya, lalu lalang ya. Jadi lebih banyak yang lihat chance-nya, apalagi kalau buat bisnis ya. Kemudian bagaimana cara lihat komen netizen di Instagram? Waduh, cara lihat komen netizen di Instagram. Netizen itu antara netizennya rekan Cynthia atau netizennya yang ada di detik.com, netizennya yang ada di akun-akun orang lain. Oh, banyak ya netizen itu ya. Jadi kalau Anda mau lihat mereka kontroversial ngobrol-ngobrol, coba aja lihat masuk ke salah satu kayak detik.com atau kayak ke suatu sumber berita online. Di situ udah banyak tuh netizen tuh. Ada yang bagian ya buser lah, ada yang pro, apalagi kalau tentang pemerintah punya berita ya, masuk ke situ, waduh, bisa yang komen itu bisa sampai ribuan, ya. Ada yang bahkan saling berantem di dalam situ loh. Jadi ibaratnya topik-topik yang panas, ya kan, topik-topik yang panas itu kalau Anda mau lihat netizen itu saling beradu, itu banyak. Anda buka aja berita-berita yang lagi naik daun lah, misalkan tentang korupsi, misalnya tentang kebakaran, misalnya tentang apa. Coba lihat netizen di situ komen semua, ya. Komen di IG kantor. Oke, komen di IG kantor. Wah, bahaya nih kalau komennya bahaya ya. Kadang ada IG yang bukan jualan, tapi kayak Telegram gitu, ya kan, yang buat IG baru dari selain yang pribadi kita. Iya betul, jadi fungsinya itu bukan untuk IG jualan, apakah efektif juga buat jualan. Kalau IG itu sebenarnya sih tepatnya ya, kalau saya bilangnya ya, adalah media promosi. Kalau jualannya, mungkin kalau saya, karena sekarang ini sosial media banyak dijadikan ajang penipuan. Ya, sosial media saya bilangnya bukan jalur yang aman untuk menjual langsung kepada pembeli, kecuali kalau orang itu sudah mengenal kita dengan baik, ataupun orang itu sudah follower kita. Tapi kalau mereka baru pertama kali menemukan Instagram kita, lalu kemudian kita bilangnya, oke, ini harganya 300.000, langsung transfer ya ke rekening saya. Awalnya mereka akan ragu, apakah Instagram ini benar-benar ada orangnya nggak, atau mungkin penipuan, ya takutnya seperti itu sih. Jadi awal mula kalau pun saya posting produk di Instagram, itu cuma promosi.
Lalu kemudian saya akan membuat mereka misalkan, "Oke Bapak Ibu, supaya sama-sama enak ya kan, lakukanlah transaksi di marketplace." Marketplace alias Tokopedia ya. Jadi misalkan kita refer, kita kasih linknya. Ini loh Tokopedia saya loh, harganya sama loh. Cuma kalau beli di Instagram ya kan langsung transfer ke saya. Itu nggak ada free ongkir. Lalu orangnya akan mikir, "Oh iya ya, nggak ada free ongkir. Ya udah masuk ke Tokopedia aja. Di Tokopedia itu ada free ongkir loh. Kan 300.000 ya kan, di atas 50.000 kan udah pasti free ongkir." Nah, itu dia ya. Tagar tuh kayak gini ya. Ya, betul. Bentuknya kayak tagar, lalu kemudian tulisan lah, tulisan apa yang kurang lebih miripnya ya. Instagram dan Facebook supaya aman dan tidak dibajak orang bagaimana gitu loh. Lakukan double verification ya. Kalau saya bilangnya sih dari awal mungkin double verification itu gini. Mungkin kita saking terlena, kita selalu bilangnya apa ya, kayak remember my password ya kan, mungkin kalau di handphone ya kan, atau mungkin di eee, laptop ya, terutama juga kayak email ya. Nah, itu biasanya syarat akan dibajak orang. Jadi, kriterianya ya atau mungkin ciri-ciri Instagram kita sedang dibajak atau mungkin dalam proses pembajakan ya kan. Sebenarnya sih proses pembajakan itu ada 2, akun kita benar-benar nggak bisa dipakai, atau yang kedua dia buat duplikat. Yang ngerinya adalah duplikat. Pernah dengar kan orang misalkan, "Eh, kok kamu tiba-tiba nge-add sih aku di Facebook?" Atau kamu tiba-tiba add atau follow aku di Instagram, kamu kan sudah pernah dengan aku, follower aku, kayak gitu-gitu ya. Nah, dari kesan kayak gitulah, kita sampai bilang, kayaknya aku nggak bikin double account deh. Waduh, jangan di-add ya, jangan di-add. Orang itu biasanya palsu, ya kan? Mungkin orang dia pakai profile picture kita, nama yang mirip-mirip, misalkan dia cuma ubah A jadi 4 dan sebagainya. Lalu kemudian nanti tinggal kirim message karena kita sudah add dia atau kita sudah follow, dan gitu ya. Lalu dia akan bilangnya gini, halo, iya apa kabar? Kayak biasa basa-basi busuk lah ya. Lalu at the end dia akan minta kamu transfer, ya kan? Ya mungkin karena kamu bilang, oh ya teman saya nih, nggak mungkin lah kamu nggak percaya sama saya akan bayar kok nanti pas gajian, misalkan gitu ya. Nah itu biasanya ada cikal bakal, akhirnya penipuan. Orang itu kalau di cross check bilangnya, saya kayaknya nggak pernah buat akun 2 deh. Nah loh, jadi siapa itu? Ya kan, apalagi kalau dia bilang gini, transfernya ke rekening si B ya, kita akan pikir, kamu kan namanya Santi, kenapa saya harus transfer ke Taufik? Nah, kita harus pintar-pintar juga. Nanti dia akan bilangnya gini, "Oh, Taufik itu orang yang saya utang," ya kan, "jadi, kamu transfer aja ke Taufik." Nah, pintarlah. Jangan pernah transfer ke rekening yang kita nggak pernah tahu, ya kan, yang kita udah tahu orangnya beda namanya. Kalau kalau saat itu kita teledor, nah akhirnya transfer, ya udah terjadi penipuan, ya. Tadi bilang gimana caranya double safety. Di akun setting ya, coba dilihat akun setting kalian, akun setting itu ada di profile pictures, lalu kemudian ada bagian profile ya kan, ada bagian tiga tiga garis gitu, ada settingnya di sini. Pokoknya ada lah ya, lalu kemudian di situ ada tulisan security, privacy, account, help, about, team, notification, that's all ya. Oke ya, saya rasa sudah saya bahas ya, Ibu kemarin sempat saya kirim email kalau IG saya di-login di tempat lain, lalu saya cepat-cepat ganti password, betul, oke, ada notifikasi seperti itu akan masuk ke email. Sekarang saya message teman-teman, kok nggak bisa klik send ya, padahal biasa chat aman-aman saja. Oke, tunggu. Kalau tidak bisa chat, udah nggak bisa chat berarti tidak aktif ya kalau saya melihat ya. Coba mungkin kalau coba di-reset semua deh. Reset ya, lakukanlah reset dulu, mungkin bukan cuma ganti password, coba di-reset lalu hubungin teman-temannya. Jangan sampai sih, maksudnya kalau sampai nggak bisa chat, aneh aja gitu loh. Tapi coba kalau bisa buka sih harusnya aman ya. Cuma kenapa nggak bisa chat ya? Oke, nanti coba dilihat lagi ya, ada apa gitu. Reset itu maksudnya apa? Di sign out semuanya. Jadi dari handphone kita ini, sign out semuanya. Jadi itu namanya reset. Jadi begitu kita sign out, kita hilangkan dulu aplikasi Instagram dari handphone. Jadi ibaratnya kalau dia punya history tentang aplikasi kita di dalam handphone, itu juga ke-reset dari awal kan. Nah, kemudian download ulang aplikasi Instagram-nya ke handphone, lalu kemudian logging dari awal ya, ceritanya kayak gitu risetnya. Oke, coba aja dulu kayak gitu ya. Karena aneh aja gitu loh. Kalau akunnya masih milik Anda, biasanya sih udah bisa langsung ya. Oke, terima kasih ya sudah jawab ya, cukup teknis ya ceritanya nih ya. Aduh, sayang sekali ya, saya juga lagi mikir sih gimana cara bisa kasih lihat ke Instagram saya gitu loh ya. Oke, tapi nanti mungkin kalau ada yang mungkin ditanyakan lagi, ya feel free ya kalau mau lebih tahu ya.
Oke, kita lanjutkan fitur-fitur berikutnya. Tadi sudah ada 5. Nah, fitur-fitur berikutnya adalah IGTV, ya kan? IGTV ini seneng banget loh. IGTV ini buat yang punya video pendek, video panjang, you can do it, ya kan? Kamu bisa upload di IGTV, ya. Biasanya ada orang kan cuplikan-cuplikan film, cuplikan dia lagi ngapain, cuplikan dia lagi TikTok, ya kan? Itu di IGTV. Kalau dia terlalu panjang, bisa juga di IGTV, atau dia terlalu pendek juga bisa juga jadi video aja, ya. Jadi IGTV itu fun-fun aja sih, cuma seperti kayak gini nih. Ya, gambar yang saya sedang ada di kursor saya ini, ya. Kursor saya ini menerangkan tentang orang bisa posting videonya, lagi lucu-lucu, ya, lagi ngapain. Jadi ada IGTV yang singkat, ada IGTV juga yang cukup panjang ya, lebih dari 1 menit ya. Kemudian hashtag ya, hashtag itu hampir seperti kayak tadi tagar ya. Hashtag itu gini ya kan, tag hashtag ya, tagar ya nih. Jadi begitu kita kasih tagar, lalu kemudian kita tinggal cari kata kuncinya, misalkan makanan atau baju, dia akan keluar tuh semua. Ada kata kunci makanan, jadi makanan enak, makanan murah, makanan Jakarta, makanan Indonesia. Wah, banyak ya kan. Jadi satu kata kunci aja bisa ribuan. Nah, supaya orang banyak bisa melihat nih kayak ini ya contoh ya di sini ya. Saya ketik travel ya, saya ketik travel. Keluar banyak nih. Lalu kemudian kita akan lihat mana tagar yang banyak orang sudah posting, karena yang banyak orang sudah posting, itu kemungkinan besar banyak yang sudah lihat gitu loh. Kayak gini, travel fotografi. Padahal saya mau upload gambar Menara Eiffel misalkan ya. Ini udah 44 juta postingan. Wow, ya kan? Lalu kemudian yang lainnya bisa nggak saya posting yang tagar-tagar lainnya? Silahkan kalau memang masih ada hubungannya ya. Jangan sampai anda berhubungan dengan travel, Menara Eiffel, tapi postingannya nanti hashtag-nya itu di makanan gitu loh. Ih, aneh ya, salah gitu ya. Jadi nggak matching. Bisa-bisa nanti orang bilangnya ini orang apaan sih? Ya kan mungkin mau tenar doang atau salah ketik lah ya. Nah, ini travel semua nih. Jadi biasa saya incarnya itu postingannya udah banyak. Karena yang postingan udah banyak itu berarti lalu lintas orang yang masuk ke hashtag itu udah tinggi ya. Jadi saya ambil yang banyak nih, 44 juta, lalu 294 juta cuma kata travel doang, ya kan, travel, ya kan, lalu kemudian travel blogger itu juga udah 22 juta. Yang lainnya yang menyusul lah ya, traveling, traveler, ya kan, ada yang bahkan mungkin sedikit sekali yang cuma 100. Nah, pandai-pandailah menggunakan teks, ya kan, jangan selalu cuma terpaku pada travel, ya kan, misalkan saya tentang Menara Eiffel ya, bisa jadi nanti kan konotasi Menara Eiffel itu kan juga romantis, ya, romantik, atau mungkin saya langsung pakai tagar Paris, Paris in love. Ya, semakin banyak kita masukin tagar, maka foto yang tadi itu semakin banyak beredar. Jadi kesempatan Anda buat dilihat orang itu makin banyak dengan banyaknya hashtag ya. Kemudian ini sama yang tadi saya bilang Instagram Direct ya. Ini dia nih Instagram Direct ya. Kalaupun Anda mau aplikasinya udah ada di profile picture kita, kalaupun tidak gampang. Anda masuk ke profile picture-nya si Emma, si Chris, profile picture-nya Anda klik dia, lalu tulisan message, itu akan langsung pindah ke direct ya. Ya, kurang lebih mirip seperti itu ya, nanti kemudian dia akan ada di direct. Ini semua nih orang-orang yang pernah di chat ya kan, mana yang aktif atau tidak aktif itu kelihatan sebenarnya ya. Kalau saya coba lihat lagi nih, aktif tidak aktif itu kelihatan ya. Dia aktifnya 1 jam yang lalu, dia aktifnya 4 minggu yang lalu nih, aktif sekarang nih. Nah, kayak gitulah ya, bisa kelihatan ya. Nanti saya bisa screenshot ya. Bagaimana mengecek kita masuk ke dalam tagar atau pengen lihat? Soalnya kan banyak sekali. Oh, gampang. Anda klik aja tagar yang Anda mau lihat foto itu masuk di mana, ya kan? Jadi misalkan Anda klik tadi kan tagar travel, ya setelah itu Anda posting lah, ya kan, posting fotonya kan. Anda masuk lagi ke feeds, Anda masuk ke feeds, lihat lagi foto yang tadi, Anda klik aja gambar tagar, lalu kemudian travel. Nanti dia akan pindah ke profile picture-nya si travel, ya tagar travel, lalu di situ banyak sekali yang udah pernah posting menghashtag travel. Jadi foto tadi kita itu udah masuk ke dalam tagar itu ya. Cuma biasanya ada beberapa tagar karena mereka cukup selektif, dia nggak mau sampai ada misalkan kita posting yang karena kan pasti ada jeda ya, ada bagian screening ya, misalkan kita foto-foto yang terlalu kejam ya, foto-foto yang sadis sampai berdarah-darah itu rata-rata disensor ya. Jadi ada beberapa foto dia mesti sortir dulu. Kalau cuma foto normal sih, misalkan pemandangan, bukan sesuatu yang mengandung pornografi ya,
still okay. Tapi kalau kita ada mengandung yang aneh-aneh, yang ibaratnya ada regulasinya yang di luar hal-hal kenormalan, itu biasanya udah di ban. Ya, dia akan kasih tahu postingan Anda nggak bisa di-post gitu loh. Ya. Bagaimana caranya supaya postingan kita akan selalu muncul di atas melalui tagar? Wah, aduh, itu sulit. Ya, karena tagar itu bukan punya kita pertama, ya. Lalu yang kedua, kalau memang masih selalu mau supaya kita selalu ada di dalam tagar itu terus, sering-seringlah posting, sering-seringlah update. Maka Anda akan menjadi kayak yang sering posting di tagar itulah, gitu loh, ya. Yang biasa saya kasih tahu sih. Iya, maksud saya seperti Kalista. Oh, oke. Jadi misalkan Anda mau supaya di dalam tagar itu kita selalu nomor satu ya produknya ya. Tagar bukan punya kita, yang pertama itu. Jadi lakukan sering-sering lakukan, nanti kemudian akan kelihatan bahwa kita yang sering posting, itu akan selalu nempatin di atas-atas terus gitu loh. Karena kan sosial media itu gini, itu sosial media kan selalu 1 hari aja atau mungkin 1 jam. Banyak yang udah gunain di seluruh dunia loh, ya. Jadi sosial media kan kayak Instagram ini kan bukan cuma Indonesia ya. Seluruh dunia menggunakan tagar travel misalkan. Nah, ada kemungkinan besar kalau kita nanti sudah tidak update, maka gambar-gambar kita travel tadi tuh urutannya mungkin makin ke bawah dan makin hilang. Justru itu sosial media harus rajin update. Ya, kalau orang yang tidak rajin update, mendingan jangan pakai sosial media deh, ya kan? Karena kalau kalau kita mau jualan, kita mau promosi, itu harus kelihatan kita itu aktif, ya. Kalau nggak aktif sih, ya orang nggak bakalan bilangnya ini kayaknya kayaknya akun akun abal-abal deh, ya kan? Nah, kayak gitu sih, ya. Oke. Hashtag tadi maksudnya apa? Oh, tagar. Hashtag itu sama dengan tagar, cuma bahasa cantiknya ya, bahasa bahasa apa namanya? Bahasa Inggrisnya. Bisa bikin topik sendiri? Bisa. Ya, apa beda hashtag? Hashtag sama tagar sama, cuma bahasanya aja gitu loh, ya kan? Tagar kan tag kan, hashtag ya kan, itu satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi hashtag itu bahasa Inggrisnya, tagar itu bahasa Indonesia. Jadi kata tag tagar, tag dari kata tag itu tagar ya. Oke ya. Jadi seperti itu sih ya. Jadi kalau tagar dengan hashtag itu sama ya. Karena di sini kan ngomongnya hashtag. Lalu di sini namanya tag ya kan. Nah, kalau Indonesiain namanya tagar gitu loh. Ya biasalah ya, kita harus ada istilah bahasa Inggris, istilah bahasa Indonesianya gitu loh ya. Oke. Saya ke slide berikutnya. Jadi fitur-fitur Instagram semoga bisa dipakai, dilakukan, digunakan semaksimal mungkin ya. Saya lanjutkan. Mari kita lihat manfaat menggunakan Instagram. Tentu dong, kita pengen punya aplikasi, kita download, lalu kalau nggak memberikan manfaat, wah, untuk apa? Untuk apa punya ya? Pertama, Instagram ini saat ini kekinian banget. Karena apa? Yang menggunakan Instagram kebanyakan saat ini adalah milenial ke bawah, ya. Jadi milenial ke bawah itu yang ibarat usia 30 ke bawah, ya kan? Ya, 40 ke bawah lah, ya. Saya bisa bilang 40 ke bawah. Kalau generasi X, mungkin udah jarang pakai Instagram. X itu umur 50 something ya. Kecuali kalau dia diajarkan pakai ya, tapi dia lebih convenience, biasanya dia dulu lebih kenal namanya Facebook. Namanya juga Facebook lebih datang duluan kan. Instagram ini anak-anak muda lah ceritanya, kalau Anda mau hunting anak-anak SMA, anak-anak kuliahan ya, milenial ya, generasi Y itu milenial. Nah, gunakanlah Instagram. Karena kenapa? Aplikasi ini digemari sama kalangan-kalangan generasi muda saat ini ya. Karena penampilannya chic, penampilannya menarik, nggak kaku, nggak membosankan, nggak kayak ih kok kayaknya nggak menarik deh ya kan. Jadi bisa gambarnya enak dilihat, cara pemakainya, scroll down-nya, karuselnya, pokoknya itu perfect. Nah, Facebook juga mirip-mirip nih sekarang dibuat seperti Instagram karena Instagram kan udah diakuisisi ke Facebook gitu loh ya kan. Nah, tapi masalahnya adalah gini, kita punya akun Instagram bisa posting di Facebook, tapi kalau kita saat posting di Facebook tidak bisa otomatis pindah ke Instagram ya. Jadi di sini menekankan bahwa Instagram itu bisa membantu kita memang untuk satu sisi buat ngirim-ngirim foto misalkan ke Twitter kemana gitu ya. Tapi Facebook itu nggak bisa membaur dengan Instagram. Nah itu dia ada satu limitation di sini yang membuat saya juga kenapa gitu loh ya. Sebenarnya sih kalau pengennya kalau saya posting di Facebook, saya pengen bisa langsung di Instagram. Cuma kerennya Facebook
dia terhubung sama WhatsApp. Nah ya, jadi kalau kita ngelihat di sini ya jalur-jalur koneksinya, ya kita harus pelajari juga supaya efisien ya. Takutnya ntar kita posting di sini ternyata di situ nggak bisa. Lalu kemudian posting di sini. Jadi kalau pada saat saya update status WhatsApp saya ini bisa saya konekkan ke Facebook. Jadi Facebook saya bagian live-nya juga bisa hidup yang sama seperti WhatsApp. Ya, itu ada algoritmanya lah ya kalau saya bilangnya. Kedua, platformnya itu visual. Pertama, visual karena apa? Gambarnya bagus. Kedua, enak ya bentuknya thumbnail ya. Saya namakan thumbnail kayak kotak gitu. Lalu kemudian kedua, dia bisa foto, dia bisa video sekaligus. Itu kerennya ya. Kalau saya bilangnya yang lainnya kan kayak TikTok, cuma bisa video. YouTube cuma bisa video. Ini kamu mau kasih foto, lalu kemudian scroll sedikit, video, foto, video, foto, video. Kombinasi. Kombinasi inilah membuat visual dari Instagram itu enak. Jadi pada saat kita, ya, ini gambarnya nih. Kita lihat. Slide ke kanan untuk melihat video penggunaan. Slide ke kanan. Oh iya ya. Oke. Slide ke kanan untuk melihat lagi gambar belakang dari produk. Geser lagi. Oh iya gambarnya. Slide ke kanan lagi untuk cara menggunakan. Gitu loh. Jadi platformnya sangat visual nih. Ya kan keren dong, ya kan? Ya oke. Sementara kalau sosial media yang lainnya ya dia kalau bernaungnya di video aja. Di foto aja. Jadi nggak bisa kawinin dua-duanya nih. Kalau di Instagram ini enak. Dan Facebook juga ikut-ikutan sekarang ini gitu loh. Kalau yang lainnya nih kayak Twitter, not convenience kan, lalu kemudian kayak LinkedIn juga enggak ya kan. Nah itu dia enaknya Instagram karena itunya sih. Ketiga, sama-sama karena sosial media maka jangkauannya luas ya, apalagi Instagram ya. Instagram itu sudah dipakai di banyak sekali negara, kecuali ada beberapa negara yang ban dia ya. Ada beberapa negara yang tidak begitu suka dengan sosial media punya Amerika lah ya, kayak negara Tiongkok, tapi orang yang punya VPN bisa pakai gitu ya. Kemudian keempat, karena jangkauan juga luas, platformnya visualnya enak, itu adalah sarana beriklan ya ke pangsa pasar yang potensial. Nah, misalkan Anda pengen iklanin produk ya, bisa pakai Instagram ini. Apalagi sekarang Instagram kan udah ada Instagram Ad ya. Cuma memang Instagram Ad ini ingat ya, berbayar. Kalau mau yang gratis, posting di tempat Anda, hashtag atau tagar-tagar terus banyak-banyaknya gitu ya. Kemudian 5, dukungan bisnis lokal. Kenapa saya bilang bisnis lokal? Karena dengan ada geotek, itu memudahkan kita untuk mencari produk. Misalkan ya, Anda suka durian montong, ya kan? Durian montong itu kan tahunya adalah dari Thailand, originalnya ya. Originalnya, atau mungkin, jangan bilang itu. Saya suka kimchi, ya kan? Kimchi. Kalau saya cari kimchi di Jakarta sih ada, tapi kalau saya pengennya benar-benar natural dari Korea, saya tinggal cari aja geotek yang berhubungan dengan Korea tuh di bagian search. Misalkan saya cari Korea Selatan, kimchi, ya kan, Korea Selatan itu pasti keluar, ya kan. Jadi orang-orang yang pernah posting kimchi, ya kan, itu akan keluar. Jadi saya bisa melihat, memuaskan diri saya, waduh, ini kimchi asli dari negara sana gitu loh. Apalagi kalau ada orang-orang Koreanya itu lagi makan kimchi, lalu dia nge-tag tuh tulisan kimchi, ya kan. Nah keluar tuh juga, waduh, kimchinya enak-enak semua, ya kan. Nah itu dia ya. Jadi dukungan bisnis lokal. Jadi kalau Anda misalkan punya bisnis makanan-makanan yang unik ya, lebih ke lokal, kalau Anda lebih mau menggunakan pangsa pasar aja, misalkan bakmi Medan, bakmi Siantar, itu salah satu juga termasuk geotek ya. Keenam, sarana diskon. Kenapa saya bisa bilang sarana diskon? Ya, dengan banyak orang promosi di Instagram, baik melalui postingnya di feed-nya dia, atau dia pakai Instagram ad, dia bisa ngasih diskon banyak. Misalkan Anda pernah lihat kan yang seperti ini? Coba lihat, pernah lihat kan seperti ini? Ini di live di Insta Story. Bubur Mirna bubur buat baby ya, organik 9.900. Kita lihat. Oh, Indomaret. Lalu kemudian Baygon. Lalu kemudian menu bokek nih ya kan, wah goceng yang murah nih. Ini adalah tayangan iklan yang memberikan sarana promosi dan sekaligus sarana diskon. Apalagi pernah lihat kayak gini kan, gambar-gambar yang kecil-kecil tapi dia kayak potongan-potongan kupon. Dia akan bilangnya gini, diskon 12% dengan menunjukkan potongan ini kepada restoran kami. Nah, itu juga adalah sarana diskon. Jadi kalau mau dapat diskon, masuk ke Instagram dia, kita lihat dia lagi ada diskon apa enggak ya kan. Ada bisa jadi cuma kayak nunjukin satu kupon di Instagramnya, atau mungkin follow Instagramnya, maka kita bisa mendapatkan diskon di restoran tersebut. Ya, ini suatu cikal bakal. Lihat juga ini.
Anda suka jualan kosmetik, ya kan? Ini juga kosmetik bisa di shop now. Bahkan dia bisa inline, maksudnya dia bisa connect-kan dengan shop now atau mungkin contact me atau mungkin DM me, ya. Salah satu cara ini, ya. Jadi ini yang tulisannya sponsor ini artinya dia berbayar, ya. Jadi jangan bilang ini gratis, ya, ini berbayar. Karena dia udah langsung terhubung dengan shop now, dia bisa terhubung dengan Instagram, dengan WhatsApp langsung, ataupun email, ataupun bahkan marketplace, karena dia berbayar. Sementara kalau kita posting di yang gratis, ya, posting di feed kita sendiri, itu belum bisa terhubung dengan Shop Now, atau Message Me Now, atau ke Linktree, nggak bisa, ya, karena belum ada koneksinya. Palingan kalian bisa memasukin nomor WhatsApp, ya, ataupun kalaupun mau memasukkan marketplace, misalkan link ke arah Tokopedia atau kemana, itu biasanya di bagian biodata ya, profile picture kita itu, ya. Oke, lalu kemudian nih kita masuk kepada resiko. Tentu saja setelah ada manfaat pasti ada resiko. Resiko karena di dunia maya, di dunia sosial media, nih yang paling atas nih. Resiko ini hati-hati. Yang tadi sempat ada yang bilangnya sepertinya kayaknya akun saya di-hack deh. Sepertinya akun saya ada yang fraud, ya kan? Nah, ini dia. Ini karena sosial media kan dunia maya ya. Dunia yang di sebelah sana ibarat virtual. Hati-hati dengan ini. Apa ini phishing? Ya kan? Phishing itu orang pakai data kita untuk menipu. Ya kan, orang pakai data kita misalkan apa? KTP, email, nomor telepon. Nah, itu serem nih. Apalagi sekarang kan bank menghubungkan dengan nomor telepon. YouTube menghubungkan juga dengan nomor telepon, ya. Jadi nomor telepon itu penting banget, apalagi sekarang kan banyak banget ya pinjaman online, ya. Bisa jadi dia menggunakan data kita atau mungkin ada oknum-oknum yang memang sengaja bisa menggunakan, justru itu kadang-kadang kan bilangnya KTP jangan bocor. Nah, kalau begitu data KTP bocor, kita serem. Kalau kita lagi nas-nasnya, bisa jadi nomor KTP kita itu lagi dipakai sama orang tersebut, digunakan untuk apa dan apa kita nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau kita selama punya bukti, wah, orang itu sepertinya transaksi misalkan di Amerika, dan pada tanggal segitu saya nggak ada di Amerika gitu loh ya. Itu mungkin bisa Anda argue bahwa terjadi transaksi yang aneh gitu loh ya. Dan sekarang kan pihak-pihak misalkan Anda punya kartu kredit atau apa ya kan, itu biasanya jangan pernah masukin di online ya, usahakan mungkin jangan pernah masukin kartu kredit yang bisa di-save. Itu bahaya. Itu karena bisa juga melakukan phishing. Jadi orang lain mancing ambil data kita, data kartu kredit, data KTP, data nomor handphone, itu bisa apalagi data tanggal lahir kalau dia mau melakukan penipuan perbankan ya, biasa ditanya tanggal lahir dan sebagainya, nama ibu dan bla bla bla. Nah, ini dua ini yang dangerous banget. Tapi terlepas daripada resiko virtual, ada nih resiko secara emosional ya. Saya bilang di sini emosional karena apa? Kita hidup di dunia biasa ini, hidup dunia sekarang ini, kita selalu berangan-angan pengen punya kehidupan seperti di sosial media. Ya, Anda melihat rumah orang tersebut, wih, keren ya. Gede kayak lapangan golf, gede kayak lapangan bola. Keangan-angan pengen punya, ya. Nomor satu, fear of missing out, ya kan? Itu artinya apa? Ketakutan untuk ketinggalan seperti mereka, ya kan? Ketakutan untuk tidak seperti mereka. Fear loh, fear itu ketakutan. Jadi kita seakan-akan selalu kayak cemburu. Kedua, kayak selalu merasa kurang puas. Karena kita melihat bahwa orang tersebut posting social life-nya mereka, posting rumahnya mereka, makanannya mereka, bahkan ada dulu-dulu lagi ada musim pamer rekening uang di dalam tabungan mereka. Gimana kita nggak fear of missing out? Ya kan? Gimana kita nggak merasa puas? Kerja apa ya orang ini ya sampai punya pesawat pribadi? Ya kan? Kerja apa ya orang ini sampai ATM-nya nolnya aja kagak sudah tembus ke ATM sebelah, misalkan gitu ya. Nah, ini dua yang mengerikan kalau menurut saya ya. Jadi menjadi manusia bahwa kita hidup di dunia nyata, tapi kita melihat acuan sosial media sebagai dunia nyata. Itu serem. Yang ketiga, cemas. Karena kita selalu mikirnya gini, teman saya bisa sukses kayak gitu, saya kapan ya? Cemas nih, ada feeling kecemasan gitu loh, ya kan? Kapan ya saya bisa jalan-jalan naik jet pribadi kayak si A? Kapan ya saya bisa tinggal di rumah segede itu kayak si B? Ya kan? Nah, ini adalah mental, mulai masuk menyerang ke mental karena kita menganggap dunia sosial media is a real life gitu loh. Ya.
Keempat, kecanduan. Karena ini kan tidak pernah habis ya. Anda mulai instastory orang, dari jam berapapun, tidak pernah habis. Justru itu adalah candu. Anda mau scroll kemanapun sosial media tidak pernah ada bilangnya ending, the end, habis, nggak bisa lagi di scroll, nggak ada aja terus aja, nggak bisa berseri-seri gitu loh ya kan. Jadi akhirnya menimbulkan kecanduan. Anda habis lihat 5 menit, Anda mau lagi lihat lagi setengah jam, Anda mau lihat lagi terus sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah itu muncul kecanduan karena pengen lihat aktivitas orang lain, pengen stalking instastory orang lain dan sebagainya. Kelima, mengurangi hubungan nyata. Karena sudah terangan-angan dalam pikiran kita, wih gila ya, keren banget ya rumah dia ya, interior dia cantik ya, taman dia bagus, binatang dia lucu ya kan, dia punya binatang piaraan. Lalu kemudian, jadi kita kayak hidup di dalam dunia sosial media, sehingga kehidupan nyata ini hambar. Kehidupan nyata misalkan dengan orang tua, dengan suami istri, dengan anak, itu zing zong dingin ya kan, diem, karena masing-masing dari kita melihat sosial media kita terus, melihat padahal kita lagi makan ya bareng-bareng misalkan sama suami, sama anak, sama orang tua dan semua, tapi karena ngelihat handphone ngobrol udah nggak. Jadi ibaratnya kalau orang selalu bilangnya sosial media adalah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. It's really correct ya, benar banget loh ya. Mendekatkan yang jauh, orang yang jauh yang nggak tahu nih dari Afrika, dari Amerika, dan dari Australia, dari manapun, kita mau dekatkan. Halo, tegur sapa, good morning, good afternoon, dan sebagainya ya. Itulah dia. Kemudian nih, karena kehidupan sosial life di Instagram terlalu wah, orang-orang jadi pajang banyak nih, mau jualan baju pun juga oke ya kan, tapi kelihatan kayak waduh, ini baju seperti ini aja ya, sudah 39 juta atau 1.900 pound sterling. Oke, satu sisi dia memang jualan, ya kan? Itu akunnya tuh fashion celebrity, ya kan? Udah namanya fashion celebrity. Tapi sebagai orang yang melihat, kita pengen nggak sih punya, ya kan? Cuma begitu ngelihat harganya, matanya jadi wow, oke, baju seperti ini aja 39 juta, ya kan? Lalu lihat tasnya lagi, 49 juta. Waduh, kalau saya harus punya ini, berarti saya harus punya uang 90 juta, misalkan, ya kan? Untuk supaya bisa berpenampilan seperti orang ini. Wow, ya kan? Nah, mungkin ya itulah dia. Jadi kita akan selalu merasa nggak puas, kita merasa takut, cemas, karena kita nggak bisa seperti yang ada di sosial media untuk mencukupi seperti ini. Lalu kemudian foto-foto orang nih. Nah, ini saya ambil lagi screenshot orang nih, ya kan? Dia pamer baju. Hari Senin dia pakai Hermes, hari Selasa dia pakai Louis Vuitton, hari Rabu dia pakai ini. Semua branded, ya kan? Kita ngelihatnya juga, wow, orang ini usaha apa ya? Ya kan? Lalu kemudian kok tiap hari ganti-ganti dress misalkan kayak gitu ya. Jadi ada resiko nih, resiko bahwa secara virtual kita akan resiko di-hijack, di-hack, dipalsukan, tapi satu sisi mentally juga kita akan berpengaruh ya. Jadi pesan saya untuk saya mengakhiri slide saya ini, kalau kita lihat ya, ini slide-slide yang membuat kita terpesona ya. Saya akhiri satu slide saya terakhir ini dengan pesan kepada sobat kelas semuanya ya. Banyak orang berpura-pura di sosial media ya. Jadi jangan sampai kita menaruh bahwa sosial media itu adalah kehidupan nyata ya. Seorang selalu lihat gambar ini ya, melakukan donasi, menyumbang, menggunakan apapun, tapi sosial media. Tapi bisa jadi di kehidupan nyata mereka tidak melakukan itu, mereka tidak sedermawan itu, ya kan? Jadi kalau orang sampai bilangnya gini, wah, oke, kita bisa memang keren, berikan tepuk tangan gitu ya. Cuman kita mesti tahu juga apakah realita kehidupan dia seperti itu atau tidak, ataupun nanti jangan-jangan realita dia kebalikan gitu loh. Cuma gara-gara supaya postingan konten dia oke di sosial media, banyak yang follow, dia melakukan hal-hal seperti itu untuk pansos. Kemudian pesan saya yang kedua adalah social media is for you and you are not for social media ya. Jadi jangan kecanduan, jangan mengikat diri dengan sosial media, stop wasting your time ya kan, stop wasting your time. Kalau memang bukan tepat Anda sedang sibuk melakukan apa, belajar dan sebagainya, stop wasting your time. Apalagi kalau Anda habis lihat Instagram, Anda pergi ke Facebook, habis lihat Facebook, Anda ke YouTube, habis lihat YouTube, Anda lihat status WhatsApp orang lain, lalu ke Twitter, Pinterest, dan berbagai-bagai, ya kan? Nah, itu dia. Stop talking to people in real life instead of real life, ya kan? Jadi, start talking to people in the real life. Jadi, komunikasi
harmonisasilah dengan keluarga kita, dengan teman kita yang ada di depan kita ini, ya kan, yang ada di sekeliling kita yang benar-benar nyata, yang bisa kita lihat, ya kan. Let you control your own life. Jangan biarkan sosial media untuk men-trend setting fashion Anda, ya. Jadi misalkan Senin harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini, lagi ngetren pakai tas ini juga Anda ikut-ikutan, ya kan. Lalu kemudian see the world from different angle, ya. Jadi jangan melihat dunia di sosial media lalu kemudian diterjemahkan bahwa dunia di sosial media adalah dunia yang asli. Enggak, ya. Jangan pernah menganggap itu. Karena dunia sosial media tidak seindah di sosial media. Itu hanya buat foto, buat settingan, buat supaya orang lain melihat ada konten dan sebagainya, ya. Jadi make sure kita tanamkan itu. Social media is just for fun, social media is only for entertaining, ya. Jangan membelenggu diri Anda ke dalam sosial media, ya. Itu dia pesan saya, gunakanlah sosial media dengan bijaksana dan bertanggung jawab, ya. Karena you're responsible for your life gitu loh, ya. Oke, saya jawab juga beberapa pertanyaan. Oke, ortu saya pakai mana nih? Apa beda hashtag? Ortu saya pakai Instagram. Good, ya. Jadi rekan siapa nih? Sobat kelas Johannes Mario, orang tuanya pakai Instagram. Keren ya. Jadi mungkin kalau bisa bertukar lah ya kan Instagramnya gitu ya. Bila butuh karyawan usia milenial, apakah bisa buka lowongan di Instagram? Bisa banget ya kan. Dicari-cari orang, apalagi kayak gini nih. Soalnya sekarang Instagram itu juga dipakai untuk cari lowongan kerja. Anda bisa cari namanya lowongan kerja misalkan di lokasi mana. Cari itunya apa sih namanya? Profile lowongan kerja. Itu ada. Jadi buat orang yang mau nyari kerja, buat orang juga yang mau postingan lowongan, you can do, ya kan? Jadi sebenarnya sekarang kalau dibilangnya gini, saya bisa kok iklan di koran untuk mencari misalkan lowongan posisi kosong. Untuk apa? Instagram bisa Anda pakai. Kalau Anda mau lebih profesional, pakai LinkedIn. LinkedIn itu keren, network-nya dia canggih karena memang untuk profesional, ya, kalangan profesional. Tapi kalau cuma untuk mau meng-hire usia milenial yang kreatif, yang cepat dengan Instagram, apalagi kalau dianya itu aktif di Instagram, misalkan Anda butuh orang yang jago Instagram, yang lebih familiar Instagram, udah, Anda bisa gunakan Instagram untuk membuka lowongan. Bukan cuma Instagram, bahkan Facebook juga bisa, WhatsApp status juga bisa gitu loh, ya. Jadi jangan berkecil hati, apalagi kalau Anda pakai hashtag, Anda pakai tag itu profilnya lowongan kerja, ada kan lowongan kerja nggak Jakarta, lowongan kerja apa gitu loh. Coba deh, Anda search aja sedikit lowongan, dia akan keluar banyak tuh. Mau cari apa nih? Lowongan kerja di mana? Ya kan? Anda bisa tag tuh ke sananya, ya. Jadi salah satu yang membantu untuk mencari sumber daya manusia. Oke, untuk promosi karya musik lebih populer di mana ya? Musik itu berarti lebih banyakkan videonya ya. Kalau video udah pasti, kalau target market Anda musiknya ini lebih ke generasi mana gitu loh. Ya, generasi mana dulu nih, kalau lebih ke generasi yang saya bilangnya anak-anak muda ya kan, anak-anak milenial ke bawah gitu ya kan. Nah, mendingan ke Instagram karya musik ya. Lalu kemudian jangan lupa juga YouTube ya, karena YouTube kan lebih dominan buat video ya. Anda bisa ke situ. Cuma gini, karya musik itu kan sesuatu yang mesti didengar ya kan, dari satu sisi bukan konten yang sengaja dibuat ya, tapi memang buat main musik dan sebagainya gitu ya, buat untuk marketing ya. Mungkin awal mula selain kita posting karya musik kita mungkin bisa ngajarin orang cara main gitar ya. Mungkin kalau saya sih nggak gitu paham tentang karya musik ya. Mungkin cara main gitar, cara bikin not G, E, dan sebagainya, C, dan sebagainya gitu ya. Mau nambahkan Kak, kalau WA Story juga bisa posting ke Facebook. Oh, oke ya. Berarti sekarang udah mulai connect ya. Karena seingat saya waktu saya posting di WA group, dia cuma bisa ke Facebook sih. Kalau ke IG kayaknya saat itu saya belum ya. Jadi mungkin saya harus scroll lagi. Justru itu ya, kalau saya bilangnya mungkin baru-baru belakangan ini, karena saya sudah mencobanya udah yang lama banget waktu awal pandemi, mungkin baru belakangan ini kali ya kan, I don't know lah ya. Jadi segala sosial media ini pasti selalu dikembangin ya. Maksudnya geotek itu apa? Wah, tadi ulang lagi nih ya. Geotek itu kayak pinpoint, pin maps, lokasi ya. Fungsinya itu untuk apa ya kan? Fungsinya itu supaya melihatkan bahwa saya lagi ada di mana posisi saya ya. Misalkan dia dari bukan Korea, tapi dia tag kimchi, apakah bisa? Kimchi kan bukan geotek ya.
kimchi itu adalah hashtag ataupun tagar, ya. Bisa aja gitu loh. Saya lagi mencari kimchi nih. Kimchi kan di Indonesia juga ada, di Jepang juga ada gitu loh, ya kan. Tapi kalau saya mau mencari yang benar-benar asli dari Koreanya, saya harus cari kimchi, lalu saya cari geotek yang orang yang posting dari Korea gitu loh, ya kan? Misalnya dia jual kimchi di Jakarta, apakah bisa terlacak? Bisa terlacak kalau memang mau. Tinggal cari kimchi, lalu cari geoteknya Jakarta gitu loh. Kalau dia gunakan geotek, cuma problemnya orang-orang biasanya nggak mau gunakan geotek, ya kan? Biasa cuma maunya posting makanannya doang gitu loh, ya kan? Tadi dibahas bahwa status WA bisa otomatis ke Facebook. Oh iya, caranya gampang. Begitu kita mau posting di WA status, ya kan? Coba Anda masuk ke status, lalu kemudian Anda masuk ke tanda plus tuh, misalkan Anda mau lagi ngapain kan, Anda mau posting ini, dia akan ngomong apakah foto ini mau dipajang juga ke Facebook atau enggak. Dia ada pilihannya setelah itu, ya. Jadi coba aja di kotak-katik kayak kita mau posting di status biasa, ya. Nanti dia akan muncul bahwa share. Share-nya nanti akan banyak Instagram ke Facebook kita banyak oh ya Facebook centang and then go ahead atau mungkin done something like that ya. Oke, ya saya rasa seperti itu dulu ya. Jadi mudah-mudahan cukup bermanfaat untuk malam hari ini ya. Jadi slide saya berikutnya adalah kita akan jumpa di tanggal 16 Oktober, yaitu 2 minggu dari sekarang, tentang marketing in Instagram. Ya. Jadi tadi saya ada janji bahwa saya akan memperlihatkan di mana sih lokasi feeds, di mana sih lokasi live room itu, Insta live room, ya, ataupun di mana lokasi Insta direct. Ya. Nah, jadi kalau mau melihat lagi lebih jauh, lebih dalam, nanti saya akan screenshot aja supaya lebih gampang karena belakang saya memang ada background image ya, karena supaya kalau enggak kan gambarnya putih doang gitu ya atau green screen ya. Nah, itu dia ya. Jadi kita akan jumpa lagi di hari Sabtu 16 Oktober 2021 di jam yang sama ya seperti malam hari ini ya di marketing in Instagram ya. Jadi semoga bisa bermanfaat cara double safety-nya oke. Nanti saya juga akan screenshot ya caranya ya. Jadi itu aja dulu ya untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat sharing-sharing dari saya. Cuma yang perlu diketahui bahwa sosial media ini terus berkembang. Dia akan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan. Maka dari itu kita harus selalu update ya. Jadi apa yang mungkin menjadi baru saat ini sudah menjadi lama di minggu depan gitu loh ya. Oke, salam sehat semuanya dan sampai jumpa 2 minggu kemudian bersama saya kembali Liana di Marketing in Instagram. Ya. Baik, terima kasih Selamat Bu Liana malam. untuk Ya. sharingnya malam ini. Ya, sahabat kelas, dengan berakhirnya sesi malam ini, kita jumpa kembali 2 minggu dari sekarang, Sabtu 2 minggu ke depan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam Bu Liana, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.